Selamat pagi Bu Rafika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Pagi Pak Damson, kabar baik Pak. Tapi sebenarnya saya lagi sedikit stres ini Pak. Wih, stres ya Bu. Oh ya, kira-kira apa yang membuat Ibu kira-kira stres? Bisa Gini, bercerita Bu? gini Pak. Jadi kan Ya, saya kan ngikutin apa namanya pendidikan guru penggerak ya Pak ya berapa bulan ini dan saya sudah coba berbagai inovasi pembelajaran di kelas. Awalnya itu Pak semangat kali saya Pak, tapi lama-lama kok balik lagi ya ke cara saya mengajar yang biasa. Saya merasa kesulitan Pak untuk konsisten menerapkan inovasi-inovasi itu Pak. begitu ya Bu. Saya mengerti sih kira-kira perasaan Ibu, karena saya juga pernah mengalaminya kan Bu. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk mencari tahu sebenarnya apa yang membuat Ibu merasa kesulitan untuk konsisten menerapkan inovasi dan mencari solusi bersama. Bagaimana kira-kira menurut Ibu? Iya iya iya. Sebenarnya ada beberapa faktor ya Pak yang membuat saya kesulitan ini Pak. Yang pertama Pak, siswa itu kan beragam-ragam kemampuannya kan Pak. Lalu kalau saya pakai metode yang terlalu inovatif kan Pak, siswa yang lambat seringkali menangkap kayak bingung-bingung kayak gitu Pak. Iya. Terus Mmm, yang kedua, Pak, saya merasa kurang percaya diri dengan kemampuan saya, Pak, dalam mengelola kelas saat menggunakan metode yang baru. Terus kadang-kadang juga karena saya merasa waktu saya itu terbatas, begitulah, Pak. Oke Bu Rafika, mari kita pecahkan masalah ini satu persatu ya Bu. Mmm, Saya rasa untuk masalah siswa yang beragam kemampuan, bagaimana jika kita coba memodifikasi inovasi yang sudah ada agar lebih mudah dipahami oleh anak didik kita, oleh semua siswa. Misalnya kita bisa memberikan panduan yang lebih detail atau kita menggunakan contoh yang lebih konkret di kehidupan nyata, seperti itu kan Bu. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri ibu. Sebenarnya kita bisa memulai dengan inovasi yang lebih sederhana. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana dulu, langkah-langkah yang sederhana, baru nanti naik levelnya, baru makin naik lagi. Jadi murid kita tuh tidak terkejut Bu, oh apa ini? Jadi kalau kita mulai dari yang sederhana, step by step dari tangga yang lebih dasar, mungkin oh begini, siswanya juga lebih berprogres akan tahu, kan seperti itu Bu. mmm, Kemudian untuk masalah waktu, saya rasa kita bisa mengalokasikan waktu khusus untuk merencanakan ataupun mempersiapkan pembelajaran yang inovatif, ya kan Bu? Jadi kita sisihkan waktu kita sebentar nih, kita coba dulu hal-hal yang baru, yang memang bisa diterima siswa dengan contoh yang lebih konkret. Kira-kira seperti itu Bu Rafika. bagus juga ide-ide Bapak ini. Ya, pelan-pelan nanti secara bertahap saya akan coba, Pak, untuk menerapkan saran Bapak di kelas. Ya, mungkin saja saya bisa seperti, mulai membuat kelompok belajar yang lebih kecil ya kan, Pak, agar saya bisa berikan semacam perhatian khusus lah secara individual, eee, kepada siswa tersebut, Pak. Ya, saya coba. Iya, bagus sekali Bu. Selain itu, uh, ada yang ingin Ibu tambahkan atau mungkin hal-hal lain yang ingin Ibu diskusikan gitu? Gini Pak, bagimanalah caranya saya bisa memotivasi diri untuk terus berinovasi Pak? Kadang-kadang saya kan merasa lelah, capek,
dan ingin balik lagi lah ke zona nyaman kayak gitu Pak. Gimana Iya. lagi nih? Iya ya Bu, bagaimana untuk menjaga motivasi ya Bu? Ah, ah, dengan begini, saya rasa dengan berbagi pengalaman lah ya Bu ya, yang pernah saya alami, coba Ibu bergabung dengan komunitas-komunitas guru penggerak, misalnya Bu, ya kan? Nanti saya arahkan untuk masuk ke situ, atau mengikuti workshop terkait inovasi pembelajaran. Nah, dari sana nanti kan kita akan belajar masih ada yang lebih parah dari kita, tapi mereka semangat. Jadi kita lihat perbandingan. Jangan kita lihat ke bawah terus, jangan kita lihat ke atas terus. Jadi kita lihat perbandingan di atas, kita lihat perbandingan di bawah. Kemudian Bu, di sana kita bisa berbagi pengalaman dengan guru-guru yang bisa menjadi sumber inspirasi kita. Jadi dengan banyak melihat perbandingan, oh ternyata saya bisa seperti ini. Karena saya yakin dengan kemampuan ibu. Ibu sebenarnya bisa. Ibu memiliki potensi. Jadi selain itu juga jangan lupa untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri, Bu. Kita hargai diri kita sendiri, kita berikan waktu untuk diri kita sendiri, me time misalnya, sampai kita bisa menerapkan yang namanya inovasi lebih ke pembelajaran kita sebelumnya, misalnya mindfulness. Kita tenangkan diri kita merefleksikan untuk belajar hal-hal yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru yang aura positif, kira-kira seperti itu. Kira-kira itulah yang bisa saya bagi hal-hal yang sudah pernah saya alamin kepada Ibu. Wah, makasih banyak Pak sarannya. Jadi saya nanti coba lagi untuk lebih aktif ya kan Pak, mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan inovasi pembelajaran. Dan seperti yang Bapak bilang, ternyata penting juga ya Pak, berterima kasih sama diri sendiri Iya, Bu. kalau sudah melakukan hal-hal yang baik ya kan Pak? Iya, iya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak atas sarannya. Sama-sama Bu. Ingat Bu, menjadi calon guru penggerak itu Bu memiliki proses yang bertahap. Tidak perlu terburu-buru untuk langsung menjadi sempurna. Yang penting kita terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Sama kayak Bu anak tangga itu. Kita tidak bisa Bu melangkah langsung ke anak tangga yang gampang. Harus Bu satu, dua, nanti kita Bu sampai ke puncaknya, ke tangga terakhir. Di tangga terakhir kita akan bisa melihat semuanya. Oh, ini yang sudah saya tinggalkan, ini sudah saya alami. Jadi dengan tangga itu step by step, prosesnya itu Bu, ingat proses itu Bu yang memberikan kita penguatan bahwa pengalaman itulah kunci dan guru yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu Bu, yang bisa saya bagi dengan Ibu. Wah, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Senang bisa ngobrol-ngobrol kayak gini Pak sama Bapak. Iya Bu, oke Bu. Kedepannya kalau ada yang bisa ada yang kurang, ada yang perlu dibicarakan, kita bisa sharing-sharing, berbagi pengalaman yang terbaik demi kebaikan kita ke depannya Bu. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya Bu, sama-sama Bu.